Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Matius 18 ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka serta berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, jawaban Tuhan Yesus ini benar-benar mengejutkan mereka. Mengapa Tuhan memberikan contoh anak kecil, bukan yang lain? Saudara, ada sifat yang perlu diteladani dari anak kecil. Di antaranya, yang pertama, anak kecil itu percaya penuh kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Dan yang kedua, anak kecil mudah untuk dibentuk, mudah untuk diajar, taat. Nah, seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun karena dia tahu bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Dia juga tidak pernah merasa takut karena dia yakin selama bapaknya senantiasa menjaga dan memberi perlindungan bagi dia. Untuk apa dia takut? Dia percaya penuh kepada bapaknya dalam segala situasi. Iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Namun realitinya sebaliknya yang terjadi. Kita begitu mudah khawatir, kita begitu mudah takut ketika berada di situasi yang sulit. Kita lupa akan janji firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Saudara, selanjutnya seorang anak kecil selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dia mudah diajar, mudah dibentuk tanpa pernah mendebat. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita taati. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Yohanes 4 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Jangankan taat, tertegur oleh firman Tuhan yang keras sedikit saja, sebagian kita langsung tersinggung, merajuk. Bahkan tidak sedikit yang tidak mau ke gereja lagi, pindah gereja karena ditegur dengan firman Tuhan. Saudara, manusia itu memang sulit menerima teguran. Ayub menasihati dalam Ayub 5 ayat yang ke-17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena itu ingatlah, kita perlu memiliki iman seperti anak kecil yang percaya dan tidak menolak didikan, tetapi taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hikmat marifat dari Tuhan. Segala sesuatu Engkau dapat lakukan, Engkau dapat meletakkan di hadapan kami untuk kami belajar apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan Tuhan kepada setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Seringkali kami begitu khawatir, kami risau dengan keadaan kami.
bahkan dalam segala keadaan kami tidak mengingat, bahkan lupa akan janji-janji Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau kembali ingatkan kepada kami, serahkanlah segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang akan membela kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak taat, bahkan ketika kami mendengarkan firman Allah yang keras, yang menegur kesalahan dan pelanggaran kami justru menolak, kami justru berdebat, kami justru tidak terima didikan firman Tuhan tersebut. Tapi hari ini kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan yang memberikan contoh penting apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya kami percaya dan hidup dalam ketaatan seperti seorang anak kecil. Terima kasih Allah yang hidup, meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan kami melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Allah yang kudus yang memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.